penting saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka adalah seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Di Amerika Serikat, anggota saluran secara kolektif menghasilkan margin yang menduduki sekitar 30% sampai 50% harga jual akhir. Sebaliknya, iklan biasanya menduduki kurang dari 5% sampai 7% harga akhir. Tiga saluran pemasaran juga mempresentasikan biaya peluang yang cukup besar. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Pengembangan saluran. Biasanya, perusahaan baru memulai bisnisnya sebagai usaha lokal yang melakukan penjualan di pasar yang terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Upaya memutuskan saluran mana yang terbaik mungkin bukan merupakan masalah. Persoalannya mungkin adalah meyakinkan perantara yang tersedia untuk menangani lini perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mungkin harus menggunakan saluran yang berbeda di pasar yang berbeda. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan tersebut mungkin melakukan penjualan langsung kepada pengecer. Di pasar yang lebih besar, perusahaan tersebut mungkin melakukan penjualan melalui distributor. Di daerah-daerah pedesaan, perusahaan tersebut mungkin bekerjasama dengan pedagang barang-barang umum. Sedangkan di daerah-daerah perkotaan, perusahaan tersebut bekerjasama dengan pedagang yang memiliki lini terbatas. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditandai oleh ciri-ciri berikut. Yang pertama, kemampuan memesan produk secara online dan pengambilannya di lokasi eceran yang dekat. Selanjutnya, itu kemampuan mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Selanjutnya, hak memperoleh diskon berdasarkan pembelian total online dan dari toko. Akan tetapi, konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan berbeda pula selama proses pembelian. Nunes dan Cespedes berpendapat bahwa di banyak pasar, pembeli jatuh ke dalam salah satu dari 4 kategori. Yang pertama, pembelian habitual, membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Yang kedua, pencari transaksi bernilai tinggi, yaitu mengetahui kebutuhan mereka dan melakukan channel surf atau selancar saluran sebanyak mungkin sebelum membeli dengan harga yang serendah mungkin. Yang ketiga yaitu pembelanja yang senang dengan variasi, yaitu mengumpulkan informasi di banyak saluran, mengambil keuntungan dari layanan sentuhan tinggi, dan kemudian membeli dalam saluran favorit mereka lepas dari masalah harga. Yang keempat yaitu pembelanjaan yang tingkat keterlibatannya tinggi, yaitu mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian dalam saluran biaya rendah, namun mendapatkan keuntungan dukungan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Dan School dari wilayah barat laut mengatakan, peningkatan manajemen jaringan permintaan tidak hanya mendorong segala sesuatu melalui sistem. Ia menekankan solusi apa yang dicari konsumen, bukan produk yang coba kita jual. Bahkan, pandangan yang lebih luas melihat perusahaan pada pusat jaringan, nilai satu kemitraan dan aliansi yang diciptakan sebuah perusahaan untuk menambah, menyerahkan, dan mendapatkan sumber untuk tawaran mereka. Jaringan nilai mencakup pemasok perusahaan dan pemasok-pemasoknya, serta pelanggan langsung serta pelanggan akhir mereka. Jaringan nilai itu mencakup hubungan yang bernilai dengan pihak-pihak lain seperti periset universitas dan agen persetujuan pemerintah. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pencerahan. Yang pertama, perusahaan tersebut dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang dihasilkan dari hulu atau hilir seandainya perusahaan tersebut ingin bergabung ke belakang atau ke depan. Yang kedua, perusahaan tersebut lebih sadar akan gangguan di setiap titik sepanjang rantai penawaran tersebut yang mungkin menyebabkan biaya harga atau pasokan tiba-tiba berubah. Yang terakhir, makin banyak perusahaan ingin menggunakan cara online dengan mitra bisnisnya dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Hal ini mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan arus saluran. Saluran pemasaran
melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Karena hal itu, untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan antara barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkannya. Jika produsen yang menjual produk fisik dan jasa mungkin memerlukan 3 saluran, yaitu saluran penjualan, saluran pengiriman, dan saluran perbaikan. Ada beberapa fungsi anggota saluran. 1. Mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan dan pelanggan sekarang pesaing, dan pelaku serta kekuatan lainnya dalam lingkungan pemasaran tersebut. 2. Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian. 3. Mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lain sehingga peralihan kepemilikan dapat terlaksana. 4. Melakukan pemesanan kepada produsen. 5. Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat yang berbeda dalam saluran pemasaran. 6. Menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran. 7. Mengatur kesinambungan penyimpanan dan perpindahan produk-produk fisik. 8. Mengatur pelunasan tagihan mereka kepada pembeli melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. 9. Mengawasi peralihan kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lainnya. Semua fungsi saluran memiliki 3 kesamaan. 1. Fungsi tersebut menghabiskan sumber daya yang langka. 2. Fungsi tersebut sering dapat dilakukan dengan lebih baik melalui spesialisasi. 3. Fungsi tersebut dapat dialihkan di antara anggota-anggota saluran. Selanjutnya, tingkat saluran. Produsen dan pelanggan akhir tersebut adalah bagian dari setiap saluran. Ada beberapa saluran pemasaran barang konsumen yang panjang yang berbeda-beda. 1. Saluran satu tingkat. Berisi satu perantara penjualan, yaitu pihak pengecer. Pengecer membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kepada pelanggan. Saluran ini paling baik bagi produsen yang bergerak di bidang barang belanjaan seperti pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya. Yang kedua, saluran 2 tingkat. Pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke pengecer yang akhirnya menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan akhir atau konsumen. Barang yang tahan lama, terstandarisasi, dan agak mudah pada umumnya menggunakan saluran 2 tingkat. Yang ketiga, saluran 3 tingkat. Saluran 3 tingkat melibatkan agen selain pedagang grosir dan pengecer yang membantu dalam penjualan produk. Agen-agen ini berguna ketika suatu produk perlu bergerak cepat ke pasar dengan segera setelah pesanan ditempatkan. Orang dapat juga menyebutnya sebagai saluran aliran terbalik. Saluran-saluran tersebut berperan penting dalam kasus-kasus seperti 1. Untuk menggunakan kembali produk atau wadah, seperti wadah drum dalam kimia yang diisi ulang. 2. Untuk memperbaiki produk, seperti papan sirkuit atau komputer, untuk dijual kembali. Lalu, untuk mendaur ulang produk, seperti kertas. Yang terakhir, untuk membuang produk dan kemasan, atau produk-produk limbah. Menganalisis keluaran jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat keluaran jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan keluaran jasa, ukuran lot, kenyamanan ruang, keragaman produk, dukungan layanan. Menetapkan tujuan dan larangannya. Tujuan-tujuan saluran yang seharusnya dinyatakan segi tingkat keluarannya jasa yang ditargetkan. Tujuan-tujuan saluran berbeda-beda sesuai dengan karakteristik produk. Jenis perantara. Suatu perusahaan perlu mengidentifikasikan jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melaksanakan salurannya. Tingkatkanlah jumlah tenaga penjualan langsung perusahaan tersebut. Tugaskanlah wakil-wakil penjualan untuk menghubungi semua calon pelanggan
di suatu daerah, atau bentuklah tenaga penjualan terdiri untuk industri yang berbeda. Jumlah perantara. Perusahaan-perusahaan yang harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada masing-masing tingkat saluran. Tersedia 3 strategi, yaitu distribusi eksklusif, distribusi selektif, dan distribusi intensif. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Produsen harus menentukan hak dan tanggung jawab anggota-anggota saluran yang berpartisipasi. Mengevaluasi alternatif utama. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi menurut kriteria ekonomi, pengendalian, dan penyesuaian diri. Kriteria ekonomi, masing-masing alternatif saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya berbeda. Manajemen saluran. 1. Memilih anggota saluran. Perusahaan-perusahaan perlu memilih anggota salurannya secara cermat. Untuk memudahkan seleksi anggota saluran, produsen harus menetapkan karakteristik-karakteristik yang membedakan perantara-perantara yang lebih baik. 2. Melatih anggota saluran perusahaan. Perusahaan perlu merencanakan dan mengimplementasi program pelatihan yang cermat bagi perantara mereka. 3. Memotivasi anggota saluran. Kemampuan untuk merangsang anggota saluran menuju kinerja puncak dimulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Perusahaan tersebut seharusnya memberikan program pelatihan, program riset pasar, dan program-program pembangunan kemampuan lainnya untuk meningkatkan kinerja perantara. Para produsen sangat berbeda-beda dalam kemampuan mengelola distributor. Kekuasaan saluran dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengganti perilaku anggota saluran sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan mengambil tindakan sebaliknya. Mereka dapat menggunakan jenis-jenis kekuatan berikut untuk memperoleh kerjasama. Ada kekuatan paksaan, kekuatan imbalan, kekuatan yang sah, kekuatan ahli, kekuatan rujukan, dan kekuatan paksaan dan imbalan. 4. Mengevaluasi anggota saluran secara berkala. Produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar seperti pencapaian kuota, penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman kepada pelanggan, penanganan barang rusak dan hilang, dan kerjasama program promosi dan pelatihan. 5. Mengubah susunan saluran. Produsen harus mempelajari secara berkala dan mengubah susunan salurannya. Perubahan diperlukan apabila saluran distribusi tersebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Pola beli konsumen berubah, pasar meluas, muncul pesaing baru, lahir saluran distribusi yang inovatif, dan produk tersebut memasuki tahap lanjut siklus hidup produk itu. Dan integrasi saluran. 1. Sistem pemasaran vertikal. Salah satu perkembangan saluran yang paling penting baru-baru ini adalah bangkitnya sistem pemasaran vertikal. Saluran pemasaran konvensional terdiri atas seorang produsen independen, pedagang besar, dan para pengecer. Adapun sistem pemasaran vertikal yaitu PMS, Vertical Marketing System, sebagai sistem yang menyatu. Pertama, PMS korporat menggabungkan tahap-tahap produksi dan distribusi yang berurutan di bawah kepemimpinan tunggal. Kedua, PMS terpimpin mengkoordinasikan tahap-tahap produksi dan distribusi yang berurutan melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Ketiga, PMS berdasarkan kontrak, terdiri atas perusahaan-perusahaan independen pada berbagai tingkat produksi dan distribusi yang berbeda yang memadukan program mereka berdasarkan kontrak. 2. Persaingan baru dalam eceran. Banyak pengecer independen yang belum bergabung dalam PMS telah mendirikan toko-toko barang khusus yang melayani segmen pasar khusus. Ketiga, sistem pemasaran horizontal. Perkembangan saluran lain adalah sistem pemasaran horizontal di mana dua atau beberapa perusahaan yang tidak
hubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran. 4. Sistem pemasaran multisaluran terjadi apabila satu perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau beberapa segmen pelanggan. 5. Merencanakan arsitektur saluran. Moriarty dan Moran mengusulkan penggunaan kisi-kisi hibrida untuk merencanakan arsitektur saluran. Kisi-kisi tersebut memperlihatkan beberapa saluran pemasaran, baris, dan beberapa tugas untuk menghasilkan permintaan kolom. Peran saluran pemasaran. Pertama, banyak produsen tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung. Contohnya, General Motors menjual mobil-mobilnya melalui lebih dari 8.000 gerai penyalur hanya di Amerika Utara saja. Bahkan General Motors akan sangat sulit mengumpulkan uang untuk mengambil alih penyalurnya. Yang kedua, para produsen yang memang menjadikan salurannya sendiri sering dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya. Jika suatu perusahaan memperoleh tingkat pengambilan atas produksi sebesar 20% dan hanya memperoleh 10% pengambilan atas eceran perusahaan, tersebut tidak akan menjalankan ecerannya sendiri. Yang ketiga, dalam beberapa kasus pemasaran langsung sama sekali tidak dapat dilakukan. William Junior Company merasa tidak akan praktis membangun toko-toko eceran. Perusahaan itu harus menjual permen karet bersama banyak produk kecil lainnya dan akhirnya akan menggunakan bisnis toko obat dan toko makanan. Merasa lebih mudah bekerja melalui jaringan luas organisasi distribusi milik pribadi orang lain. Yang keempat, perantara biasanya mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam menyediakan barang-barang secara luas yang memungkinkan terjangkau pasar-pasarnya. Melalui kontak pengalaman, spesifikasi, aliasi, dan skala operasi, perantara biasanya menawarkan kepada perusahaan tersebut lebih daripada yang dapat dicapai perusahaan itu sendiri.